Ada 5 mindset yang dianggap jelek atau tabu. Tapi justru inilah kunci orang sukses tanpa disadari. Nomor 3, bahkan jarang dipahami orang. Bayangkan ini, kamu lihat orang sukses di sekitarmu. Bisnis mereka meledak, karir mereka naik, sementara kamu masih berputar-putar di zona nyaman. Kenapa? Bukan karena mereka lebih baik, tapi karena mereka mengadopsi pola pikir yang orang lain tolak. Di video ini, kita akan bahas mindset terlarang yang bisa ubah pola pikir korban jadi pemain. Sehingga kamu nggak lagi menunggu momen sempurna atau menyalahkan keadaan. Kedua, manfaatkan kelemahan orang lain sebagai senjata. Contoh, memanfaatkan kebiasaan scrolling audience untuk menjual produk secara jenius. Ketiga, gunakan kecurangan etis, teknik legal, tapi jarang dipakai untuk meraih tujuan lebih cepat. Seperti negosiasi yang membuat klien menyadari bahwa kamu harus menang. Ini bukan soal jahat, tapi tentang memahami celah yang orang lain abaikan. Jika kamu ingin keluar dari jebakan norma konvensional, simak sampai akhir. Bayangkan ini, kamu lihat temanmu naik jabatan sementara kamu kerja 2 kali lebih keras. Atau bisnis orang lain langsung viral, sementara usahamu terus-menerus diabaikan. Pertanyaan pertama yang muncul, kenapa hidup nggak adil? Ini adalah trik terlarang pertama. Berhenti mengharapkan keadilan dari dunia. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan, bukan mengeluh kenapa hidup nggak adil. Banyak orang terjebak di fase korban. Mereka mengeluh, menunggu kesempatan sempurna, atau menyalahkan sistem. Sedangkan orang sukses, mereka ambil peluang sekecil apapun tanpa menunggu momen sempurna. Contoh, seorang pengusaha yang mulai dari warung kopi sempit. Ia nggak protes, kenapa lokasinya nggak strategis, atau mengapa kompetitor punya modal lebih. Ia fokus pada kualitas kopi dan pelayanan. Hasilnya, bisnisnya jadi favorit komunitas pecinta kopi lokal. Tidak ada easy mode di hidup. Semua orang bermain dengan aturan yang sama, waktu yang terbatas, sumber daya yang nggak selalu cukup, kompetisi yang nggak pernah berhenti. Jadi, kalau kamu masih menunggu kesempatan yang lebih baik atau sistem yang lebih adil, kamu akan kalah dari orang yang mulai bergerak sekarang juga. Ini bukan soal menyerah pada ketidakadilan. Ini soal memaksimalkan apa yang kamu punya, sekecil apapun. Kamu sudah tahu bahwa hidup nggak adil, jadi berhenti menunggu keadilan. Tapi ada hal lain yang sering menghalangi pertumbuhanmu. Obsesi akan pujian. Di chapter ini, kita akan bahas mengapa kritik pedas justru bisa membuatmu jadi lebih kuat daripada 100 pujian palsu. Kebanyakan orang seperti ikan di akuarium, nyaman, disiram makanan, dan didengung-dengungkan pujian. Tapi ikan itu nggak pernah berkembang. Mengapa? Karena pujian hanya memberi ilusi baik-baik saja. Padahal, celah kelemahanmu nggak terdeteksi. Mindset nomor 2. Berhenti mencari validasi dari pujian. Fokuslah pada kritik tajam yang membakar ego dan mengungkap kebenaran. Ini bukan soal jadi orang pemaaf atau kuat mental. Ini tentang memilih senjata yang tajam untuk memperbaiki diri. Bukan mainan-mainan yang bikin kamu merasa baik, tapi cuma sebentar. Bayangkan ini, seorang CEO yang sukses justru sengaja mencari investor yang paling pedas. Ia nggak butuh yang bilang, ide ini keren, tapi yang bilang, ini bakal gagal kalau kamu nggak fixin bagian X. Atau seorang artis yang rela dengar komentar kasar dari mentor, penampilanmu terkesan memaksa, perbaiki, atau jangan tampil. Mereka tahu, pujian cuma bikin kamu merasa baik. Kritik yang pedas, itu yang bikin kamu jadi lebih baik. Pujian seperti minum soda, cepat manis, tapi nggak mengenyangkan. Kritik pedas seperti sup kaldu, nggak enak di lidah, tapi memperkuat tulang belakangmu. Mengapa mindset ini terlarang? Banyak orang menghindarinya karena, pertama, takut merasa dikucilkan atau dibenci. Kedua, lebih nyaman dengan pujian yang aman. Ketiga, salah kaprah menganggap kritik sama dengan kegagalan. Padahal, kritik pedas adalah cermin terbaik untuk perkembanganmu. Tanpa itu, kamu seperti pohon yang tumbuh di polybag. Terlihat rapi, tapi akar nggak kuat. Korupsi waktu bukan tentang jadi jahat. Ini tentang memaksimalkan celah kecil yang terlewat untuk meraih keuntungan. Misalnya, seorang investor sukses yang selalu memanipulasi jadwal rapat. Ia bukan datang terlambat atau nggak profesional, tapi memilih waktu rapat yang membuatnya selangkah lebih unggul. Contoh lainnya,
Jadwalkan meeting di jam 10 pagi, bukan jam 9. Karena otak orang lain sudah mulai ngantuk setelah sarapan. Atur presentasi di akhir hari, saat lawan tawar lelah, dan lebih mudah diinfluence. Ini bukan soal jahat, tapi menggunakan celah waktu yang orang lain abaikan. Inilah yang disebut mindset korupsi waktu. Memaksimalkan keuntungan dari strategi jadwal yang tidak etis, tapi legal. Contoh lagi, mahasiswa yang sengaja belajar di kafe ramai, tidak untuk fokus, tapi agar otak terbiasa bekerja di lingkungan distraktif. Skill yang berguna saat kerja di kantor yang sibuk. Pebisnis yang menganggur di akhir pekan, tapi menggunakan waktu itu untuk merenung dan merencanakan langkah 6 bulan ke depan. Ini bukan kecurangan, tapi strategi cerdas. Seperti air yang mengalir melalui retakan batu, kamu manfaatkan celah yang orang lain anggap remeh. Bayangkan ini, seorang CEO selalu menghindari rapat di jam 9 pagi. Kenapa? Karena ia tahu, orang-orang di pagi hari masih terpengaruh kopi dan mood yang belum stabil. Dengan memilih jam 11 siang, ia bisa mengontrol dinamika negosiasi. Contoh terakhir, karyawan yang mengatur deadline agar selalu jatuh di hari Senin. Kenapa? Karena ia tahu, atasan akan lebih fokus pada rapat awal minggu, dan laporan yang ia kirim lebih mudah diapresiasi. Intinya, korupsi waktu adalah seni memilih kapan bertindak, bukan hanya apa yang dilakukan. Ini tentang mengubah waktu dari musuh jadi kawan. Korupsi waktu bukan soal curang, tapi bertindak lebih cerdas. Jika semua orang bangun jam 6 pagi, mungkin kamu perlu tidur jam 8 malam, lalu kerja sebelum subuh saat dunia sunyi. Tapi bagaimana jika strategi ini malah membuatmu terasing dari orang lain? Di chapter berikutnya, kita akan bahas mindset nomor 4. Beda dari orang lain adalah keunggulan, dan mengapa justru unik yang bikin kamu tak tergantikan. Kita sudah bahas bagaimana memanipulasi waktu bisa jadi senjata rahasia. Tapi, ada hal lebih penting daripada mengatur jadwal, menjadi diri sendiri yang tidak tergantikan. Di chapter ini, kita akan ungkap mengapa unik justru adalah keunggulan terbesarmu. Stop mengejar kebiasaan orang sukses. Cari hal unik kecil yang membuatmu berbeda, lalu jadikan senjata. Banyak orang terjebak dalam template sukses. Bangun jam 5 pagi, minum kopi hijau, atau pakai jas warna navy. Tapi yang jarang disadari, keunikanlah yang membuatmu menonjol. Seorang chief executive officer yang sukses justru tidak pernah ikut tren kerja maraton. Ia malah mulai meeting dengan 5 menit diam agar timnya fokus. Atau seorang content creator yang viral karena sengaja menggunakan gaya editing minimalis di tengah tren video cepat dan ribut. Unik bukan tentang aneh, tapi tentang nilai yang hanya kamu yang punya. Seperti pisau dapur, yang penting bukan bentuknya, tapi ketajamannya. Contoh brutal, Elon Musk tidak sukses karena ikut-ikutan. Ia sukses karena obsesi dengan Mars dan ide gila tentang mobil listrik. Atau di level lokal, seorang UMKM yang justru menolak jualan online, tapi fokus pada pengalaman offline dan malah jadi viral karena keunikan itu. Intinya, orang sukses bukanlah fotokopi dari orang lain. Mereka adalah versi ekstrem dari diri mereka sendiri. Coba tanya, apa yang kamu lakukan dengan cara berbeda? Meski orang bilang, itu tidak normal. Itulah senjata terlarangmu. Mengapa ini sering diabaikan? Kita terlalu sibuk mengejar satu ukuran untuk semua. Takut dianggap nggak mainstream. Merasa harus diterima oleh komunitas atau pasar. Salah kaprah bahwa sukses harus jadi seperti orang lain. Padahal, pasar lebih menghargai yang langka. Jika semua orang jualan mie pedas, yang jualan mie manis dengan konsep nostalgia, bisa jadi pemenang. Kita bukan harus jadi lebih baik dari orang lain, tapi jadi tidak bisa digantikan oleh siapapun. Unik itu kuat, tapi bagaimana jika keunikanmu justru membuatmu dihujat? Di chapter berikutnya, kita akan bahas mindset nomor 5. Kontrol emosi lebih penting daripada logika. Dan mengapa emosi bisa jadi tameng saat dunia menolak keunikanmu. Kita sudah bahas betapa keunikan bisa jadi senjata terkuat. Tapi, bagaimana kalau keunikanmu justru membuatmu dihujat? Di chapter ini, kita akan bahas mindset nomor 5. Kontrol emosi lebih penting daripada logika. Karena emosi yang tak terkendali bisa menghancurkan semua strategi terlarang yang sudah kita bangun. Logika adalah GPS, tapi emosi adalah pengemudi. Banyak orang terjebak di fase pikir jernih, tapi lupa bahwa emosi yang merusak hasil. Bayangkan ini,
seorang CEO yang punya rencana matang untuk negosiasi. Tapi emosi amarahnya membuatnya keluar dari ruang rapat dengan tangan kosong. Atau pasangan yang logikanya tahu harus move on, tapi emosi kecemburuan membuatnya merusak hubungan. Mindset ini bukan soal tidak boleh punya emosi, tapi tentang mengendalikan arus emosi sebelum ia mengendalikanmu. Contoh brutal, seorang pebisnis yang rugi miliaran karena marah saat dihadapkan dengan kritik investor. Ia memutuskan hubungan bisnis dan kehilangan kesempatan emas. Sementara, orang yang mengontrol emosinya akan dengarkan kritik dengan tenang. Analisis logika di balik amarahnya. Balik dengan tawaran yang justru membuat lawan tawar merasa dimanipulasi secara positif. Ini bukan soal dingin atau tanpa perasaan, tapi tentang memilih waktu untuk bereaksi. Seperti menggunakan rem tangan sebelum gas tanpa kontrol emosi, logika hanya omong kosong. Kontrol emosi dianggap tabu karena, pertama, terkesan tidak manusiawi atau kejam. Kedua, banyak yang menganggap emosi adalah kelemahan yang harus dilepas, bukan senjata. Ketiga, membuatmu terlihat tidak punya hati di depan orang lain. Padahal, emosi yang tak terkendali adalah lubang hitam bagi kesuksesan. Bayangkan, kamu punya rencana jitu untuk naik jabatan, tapi emosi iri membuatmu menghina atasan di depan umum. Mindset ini mengajarkan, logika bisa dipelajari, tapi kontrol emosi adalah skill yang menentukan apakah logika itu benar-benar bekerja. Kita akan belajar teknik praktis mengendalikan emosi. Caranya sederhana. Pertama, jeda 10 detik sebelum bereaksi. Kedua, tanyakan pada diri, apa yang akan terjadi kalau aku diam 5 menit lagi? Ketiga, gunakan emosi sebagai data, bukan pengendali. Contoh, ketika seseorang mengolok-olok usahamu, jangan langsung marah. Arahkan emosi itu ke, ini kesempatan untuk menemukan celah kelemahannya. Ini bukan soal menyembunyikan emosi, tapi memilih timing yang tepat untuk menggunakannya sebagai senjata. Di chapter berikutnya, kita akan bahas mengapa mindset terlarang ini sering dihindari, dan mengapa kamu harus berani melanggar norma untuk meraih hasil besar. Mengapa mindset seperti ini sering dihindari? Ini bukan sekadar soal beda, tapi tentang melanggar norma yang sudah diakui, dan itulah sebabnya ia disebut terlarang. Simak penjelasannya. Mindset terlarang bukan soal jahat atau ilegal. Ia terlarang karena, pertama, ia tidak sesuai dengan kebaikan sosial konvensional. Contoh, kalau semua orang bilang, kamu harus bangun jam 5 pagi, tapi kamu malah tidur sampai siang sambil merencanakan langkah jitu. Atau ketika komunitasmu menghormati kerja keras, tapi kamu justru menghemat energi dengan korupsi waktu. Ini melanggar narasi harus seperti ini, yang sudah dianggap benar. Kedua, mindset ini butuh keberanian untuk melanggar norma. Bayangkan, kamu bilang tidak ada yang fair di lingkungan yang terus-menerus mengajarkan kerja keras, pasti dibayar. Atau mengatakan istirahat adalah strategi, di era yang menganggap kurang kerja adalah malas. Ini bukan tentang merusak norma, tapi tentang memilih jalan yang lebih efektif, meski dianggap tabu. Ketiga, mindset ini bisa membuatmu tidak disukai, tapi disegani. Jika kamu berani mengambil risiko, fokus pada aksi bukan persiapan, atau menerima diri apa adanya, banyak orang akan merasa tidak nyaman. Tapi, inilah harganya. Segan karena hasilmu justru melesat di luar ekspektasi. Disukai memang enak, tapi disegani yang bikin orang menghargai kekuatanmu. Nah, kita sudah bahas bagaimana kontrol emosi bisa menjadi tameng saat dunia menolak keunikanmu. Tapi, semua mindset terlarang ini bukan tentang jadi jahat atau curang. Intinya, ini tentang melihat celah yang orang lain abaikan dan memakainya sebagai senjata untuk meraih sukses tanpa kompromi. Kita rangkumkan kembali 5 mindset yang bikin hidupmu auto sukses. Pertama, tidak ada yang fair. Berhenti mengharapkan keadilan dari dunia. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan, bukan cuma mengeluh kenapa hidup nggak adil. Kedua, kritik lebih berharga daripada pujian. Jangan takut dihakimi, tapi gunakan feedback pedas sebagai bahan bakar. Ketiga, korupsi waktu. Manipulasi jadwal untuk keuntungan legal, bukan merugikan orang lain. Keempat, beda dari orang lain adalah keunggulan. Jadi unik, bukan sekadar baik. Kelima, kontrol emosi. Jangan biarkan amarah atau kecemburuan menghancurkan rencana besar. Ini bukan soal melanggar hukum, melainkan melanggar norma yang justru mengikatmu. Banyak orang sukses di dunia ini bukan karena mereka lebih baik,
Tapi karena mereka berani memilih jalan yang orang lain takut lewati. Jika video ini membuka matamu tentang mindset terlarang ini, like sebagai bentuk komitmen untuk menerapkannya. Subscribe untuk trik tabu lain yang bisa jadi senjatamu. Komentar 1 mindset yang paling bikin kamu shock. Karena setiap jawaban bisa jadi pencerahan untuk orang lain. Kesuksesan nggak pernah ada di jalan yang ramai. Itu ada di celah-celah yang orang lain anggap tabu. Tapi kamu tahu, disitulah tempatmu berada jika kamu mau membayar harga sebuah kesuksesan. Sampai jumpa di video selanjutnya.